Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hadirin netizen yang cinta pada Islam, cinta pada NKRI, ingin mendalami tentang faham kebangsaan dan keislaman, maka hadirilah majlis-majlis channel NU. InsyaAllah lurus dalam beragama Islam sekaligus faham tentang kebangsaan. Masih dalam judul besar perjuangan menegakkan Islam anti arogansi, Islam anti asobiyah, Islam anti keangkuhan. Dalam video ini kita akan melihat bagaimana hiruk pikuk nasab masih dalam perjuangan untuk mengetahui benar tidaknya nasab Ba'alawi atau para Habib ini bersambung langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beberapa hal tadi, oknum-oknum Habib yang angkuh tadi, pemicunya di situ. Oknum-oknum Habib yang terlalu membangga-banggakan nasab itu, seraya mengecilkan atau merendahkan ulama-ulama, kiai-kiai, kerocok-kerocok yang tidak ada darah nabinya. Ada yang mendukung, ada yang menolak. Itu bisa ketahuan mana mereka yang mendukung, mana mereka yang menolak. Seperti kemarin ada Nusron Wahid, sekarang kemungkinan besar Buya Yahya pun menolak. Bahkan beliau marah dengan mengatakan kurang ajar kepada orang-orang yang ingin ada tes DNA. Bahkan lebih dari itu, beliau mengatakan dalam Islam tidak ada, dalam fikih Islam tidak ada tes DNA itu, tidak boleh. Bagi kita yang orang awam seperti saya, ketika mendengarkan ini sempat merenung, apa iya semodern ini DNA ini dilarang dalam Islam, dinafikan oleh Islam? Ini kan teknologi yang bersifat netral, di mana bermanfaat bagi agama, bisa membantu, ya bisa dipergunakan. Jarang diantaranya sains itu yang ditolak oleh Islam. Selama dia bermanfaat, memberikan kemudahan dalam beragama, maka biasanya dipergunakan. Contoh USG, kemudian tes kehamilan dengan menggunakan urin itu dengan tes pack. Kemudian dalam dunia kedokteran lain pun banyak yang diakui dan tidak ditolak oleh Islam. Tetapi kenapa DNA ini ditolak oleh Buya Yahya kalau tidak mengatakan ditolak oleh Islam? Ketahuilah bahwa Islam sangat jelas. Di dalam menetapkan nasab ada ilmunya. DNA tidak masuk dalam hal ini. Dan justru bahaya sekali kalau sudah orang masuk pembahasan-bahasan seperti ini. Urusan nasab jangan dihubungkan dengan urusan DNA. DNA baru berguna nanti adalah misalnya untuk masalah kejahatan, untuk mencari atau untuk mengetahui tentang bukan urusan nasab. Jadi untuk dianggap ini keturunannya siapa adalah dengan pernikahan yang sah. Makanya menentukan nasab adalah dengan istifadhah. Misalnya di kampung itu sudah didengar bahwasanya si A anaknya si B, sudah, jangan banyak tanya. Selagi orang ngomong itu anak saya, benar anakmu? Iya, selesai. Jangan bertanya ribut nikah kamu di mana, dan anda ini fudul, kurang ajar. Cukup dia mengatakan anak saya, selesai. Jangan sampai ada gerakan, ini ada gerakan di kampung ini adalah penentuan nasab, jangan-jangan salah ini DNA, bahaya itu. Akan merusak, bisa taktil nusus, menghentikan nas-nas. Maka jangan urusan dengan itu. Tidak tahu apakah betul ada, tidak ada. Dari mana? Mulai kapan ada penentuan nasab di DNA? Nggak mungkin ada. Syariat sudah sangat jelas, DNA tidak bisa, dan itu bahaya sekali. Wah, ini bisa merusak, naudzubillah, bisa menjadikan orang meninggalkan syariat gara-gara ini. Belum lagi masalah DNA itu sudah kita putus, nggak boleh, nggak ada penetapan nasab dengan DNA, sudah selesai.
Apalagi sampai membatalkan nasab. Naudzubillah, qadzaf, membatalkan nasab. Orang ini bapaknya ini dikatakan tidak sah gara-gara DNA. Anda harus mendatangkan siapa bapaknya. Kalau tidak ada, dicabuk 80 kali. Hati-hati, jangan main-main DNA. Anda misalnya sudah tentu Anda anaknya si fulan, kemudian saya kok iseng langsung cari DNA, wah nggak bener kan DNA, nggak bisa. Kalau ini bukan bapaknya siapa? Ayo, kalau kita tidak bisa menentukan maka saya dicambuk. Hati-hati, intinya jangan main-main DNA deh. DNA adalah masalah penemuan baru, tapi bukan untuk menentukan nasab. Hei hamba Allah, jangan bikin gaduh malah dalam umat. Kalau DNA ini diterapkan, wah ini heboh semuanya. Saya tidak tahu apakah betul masalah DNA. Dari mana masalah DNA? Ini aneh sekali, nggak masuk pembahasan para ulama, nggak akan membahas masalah itu sebagai penetapan nafsa. Tidak akan ada. Sementara itu ketika kita mendengarkan dan kita tidak punya referensi lain, kita mengatakan alam bawah sadar kita Buya Yahya benar. Tetapi ketika kita punya referensi lain bahkan lebih lengkap, maka kita akan tercengang, terkaget-kaget. Loh. Ternyata Buya Yahya tidak jujur atau tidak akurat dalam memberikan keterangan. Ada apa ini? Apakah Buya Yahya sedang berbohong? Apakah Buya Yahya sedang menutup-nutupi? Apakah Buya Yahya sedang mencegah ini terjadi sehingga mengatasnamakan fikih Islam itu tidak ada, bahkan melaknat, bahkan mengatakan kurang ajar bagi yang melaksanakannya? Ini bisa kita ketahui ketika kita ada referensi lain. Dan saya menemukannya ternyata dibantah oleh Kiai Haji Yusuf Mubarak yang dari Banten, yang memang keilmuannya Masya Allah lumayan juga. Beliau kiai pimpinan pondok dan sudah malang melintang di dunia pondok pesantren dan mutola'atil kutub. Ternyata ada dalam Islam itu. Ternyata rujukannya banyak pula di kitab-kitab, baik klasik maupun modern. Bahkan setingkatan lebih rendah dari tes DNA, yaitu namanya Qiyafah itu, yang merupakan tes ciri-ciri fisik saja, sudah dilakukan oleh Nabi. Jadi untuk melihat bernasab atau tidak dengan penelitian anggota tubuh, mata, telinga, hidung, kaki, kulit, rambut, dan lain sebagainya sudah pernah dilakukan oleh Nabi. Apalagi tes DNA yang secara menyeluruh organ-organ tubuhnya di dalamnya, malah lebih akurat lagi. Itu bisa dilakukan untuk menyimpulkan. Maka Buya Yahya dalam hal ini entah tidak tahu hadis ini ataukah berbohong, kita tidak tahu. Yang jelas dengan adanya referensi yang dari Kiai Haji Yusuf Banten ini, kita jadi terbuka. Siapa sebenarnya yang sedang berbohong? Siapa sebenarnya yang sedang menutupi? Monggo disimak. Baik. Ada yang saya temukan ya Bu Yahya terkait tes DNA menurut pandangan syariah dalam hal ini, menurut pandangan ilmu fikih ya. Jadi apakah tes DNA itu ada dalam fikih, ada dalam syariah Islam? Saya jawab ada. Nah, barangkali akan dikatakan tidak ada oleh mereka yang belum menemukan dasarnya, dalilnya dalam ilmu fikih, dalam ilmu syariah. Ya, tapi kalau saya mengatakan ada. Dari mana dasarnya? Nah, nanti saya bacakan. Dan saya akan membantu Buya Yahya untuk bisa menambah lagi pengetahuan hasanah referensi kitab yang mudah-mudahan bisa lebih luas tentang tes DNA. Udah luas ilmu Buya Yahya, makin luas lagi. Jika ditanyakan kepada saya, apakah tes DNA bisa dimanfaatkan untuk dasar hukum dalam ilhaqun nasab sebagaimana al-qiyafah, maka saya akan menjawab sangat tegas, bisa untuk menafikan ilhaqun nasab. Kalau untuk dimanfaatkan untuk dasar hukum dalam ilhaqun nasab sebagaimana dasar atau metode yang pernah Rasulullah lakukan, yaitu al-qiyafah. Al-qiyafah itu yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Salah satu dasar-dasar untuk selanjutnya di zaman modern ini menjadi dasar, menurut saya dasar tes DNA. Jadi bisa. Dari mana dasar pengambilan hukumnya? Yaitu dari as-sunnah, dari rawahu Bukhari.
hadis yang dirawayatkan oleh Bukhari dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Saya langsung bacakan bahasa Indonesianya aja untuk mempersingkat waktu. Di sini ada bahasa Arabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bishawab. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abd bin Jam'ah berselisih tentang seorang anak lelaki. Kata Sa'ad kepada Rasulullah Muhammad SAW, Ya Rasulullah, ini anak saudara laki-laki saya bernama Utbah bin Abi Waqqas. Ia telah berpesan kepadaku, kata Sa'ad, bahwa anak tersebut adalah anaknya. Lihatlah kemiripan bocah ini ya Rasulullah. Akan tetapi Abd bin Jam'ah pun berkata kepada Rasulullah, anak ini saudara laki-laki saya wahai Rasulullah. Ia dilahirkan dari hubungan badan ayahku dengan budak wanitanya. Zaman dahulu tuh kalau majikan bersetubuh dengan budak wanitanya halal. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meneliti kemiripannya. Maka beliau melihat anak itu sangat mirip dengan Utbah. Lalu beliau bersabda, anak ini saudaramu wahai Abd bin Jam'ah. Seorang anak adalah milik orang yang berhubungan badan di tempat tidur. Sedangkan bagi orang yang berzina mendapat kerugian. Dan pakailah tirai darinya wahai Saudah binti Zam'ah. Sejak saat itu Saudah tidak pernah melihat anak itu lagi. Ini hadis riwayat Bukhari. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Siti Aisyah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengunjunginya dengan keadaan sukacita. Guratan kegembiraan nampak di wajah beliau. Lalu beliau bersabda, tidakkah kamu tadi melihat Mujazir? Mujazir itu seorang ahli nasab. Memandang Zaid bin Harisah dan Usama bin Zaid. Nah, kata Rasulullah ya. Lalu berkata kemudian, kaki-kaki ini memiliki kesamaan antara satu dengan yang lainnya. Ini diriwayatkan oleh Abu Isa atau Tirmidzi. Berkata, At-Tirmidzi berkata ini adalah merupakan hadis hasan sahih. Dan sungguh Ibnu Uyainah meriwayatkan hadis ini dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah. Dengan tambahan, jadi tambahan lagi. Kalau Ibnu Uyainah ini ada tambah lagi. Jadi Rasulullah berkata, tidakkah kamu melihat Mujazir melintas di depan Zaid bin Harisah dan Usama bin Zaid saat kepala mereka tertutup dan terlihat kakinya? Lalu ia berkata, sesungguhnya kaki-kaki ini memiliki kesamaan antara satu dengan yang lain. Demikian Sa'ad bin Abdurrahman dan lebih dari seorang perawi menceritakan hadis ini kepada kami. Dari Sufyan bin Uyainah, dari Al-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah. Dan ini merupakan hadis sahih. Sebagian ulama telah menjadikan hadis ini sebagai hujah dalam masalah khilafah. Ini hadis Tirmidzi. Itu hadis ya. Silakan Buya Yahya untuk mempelajarinya. Bagaimana menurut aqwalul ulama? Tadi hadis, ini aqwalul ulama. Silakan Buya Yahya, mohon maaf yang terhormat, yang mulia, bisa membaca kitabnya. Saya akan membantu Buya Yahya untuk memberi judul kitab dan insya Allah pengarangnya dan halamannya. Semoga itu menjadi referensi hasanah untuk menambah pengetahuan. Sehingga tidak ada lagi kata kurang ajar bagi orang yang menurut tes DNA. Ya, tidak lagi kata kurang ajar terhadap yang ingin tes DNA. Kurang ajar. Semoga tidak ada itu. Kalau sudah membaca kitab ini. Oke Bu Yahya, saya bantu Anda untuk membaca kitab ini. Yang pertama, kitab Thara'iqul Hukmi fi Syar'iyatil Islamiyati. Ya. Karya Syekh Soleh Ali Nasir. Ya. Yang kedua, silakan baca oleh Buya Yahya Al-Burhanu fi Usulil Fiqh. Ini karangan Imam Haramain.
Yang ketiga, kitab At-Turuqul Hukmiyati fi Siyasatis Syar'iyah. Ini karangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dan kemudian kitab Takmilatul Majmu'i karangan Syekh Al-Muti'i. Yang kelima, kitab Takmilatul Majmu'i karangan Syekh Al-Muti'i. Yang keenam, kitab Bada'i'us Sona'i fi Tartibis Syara'i karangan Imam Al-Ghazali. Yang ketujuh, kitab Al-Fiqhu 'alal Mazahibil Arba'ah karangan Syekh Al-Jazairi. Nah ya, ini kitab-kitab bisa dibaca oleh Buya Yahya, ya. Bisa dibaca ini kitab-kitab oleh Buya Yahya. Semoga ini menambah pengetahuan, menambah hasanah, sehingga tidak ada lagi kata kurang ajar. Ya, kaget saya mendengar kurang ajar. Waduh, kalau di Banten itu kalau sudah bahasa kurang ajar, kasar sekali tuh Bu ya. Kaget tuh, bisa-bisa yang hamil pun bisa melahirkan di situ kalau udah bahasa kurang ajar. Ya, Masya Allah, tabarakallah, Bu ya. Demikian dua fakta ini kami sajikan supaya Anda tidak terkecoh hanya menerima satu informasi, apalagi dari figur semacam Buya Yahya yang dikenal alim ulama. Bahkan jika dibandingkan dengan Kiai Yusuf Banten itu lebih tenar Buya Yahya. Tetapi dalam kasus ini ternyata Buya Yahya dikuliti habis, dalam tanda kutip, dibantah habis-habisan oleh Kiai Yusuf Banten dengan data, rujukan dan kitab-kitab yang sudah terbukti ada, bukan fiksi. Bahkan beliau, Kiai Haji Yusuf Banten, menawarkan kitab-kitab itu untuk dibaca atau mengingatkan untuk membukanya kembali kalau memang sudah tahu. Demikian, mudah-mudahan dua informasi ini menjadi bahan bagi Anda untuk menimbang-nimbang mana yang Anda percayai, menimbang-nimbang motif mana yang mendasarinya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.